Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, sehingga kita masih diberikan kesempatan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 74, Besarkan Nama Tuhan. Dan saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita ulangi pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita masuk dalam doa fotum yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya kami persilakan. Baik jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan berkenan untuk kami boleh berkumpul bersama dalam rumah tangga kami masing-masing, hendak menyembah, memuliakan Tuhan di dalam ibadah penyembahan kami. Karena itu Bapa di surga, kami datang kepadamu, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami tabiskan jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari sama-sama membuka dari nyanyian kemenangan iman nomor 159, Aku Inilah Alif dan Nya. Janganlah hai orang saleh, sabar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana
ayat yang kedua. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dan dengan teman Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah ahli bakannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Saya persilakan jemaat untuk berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibai. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Surawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggilku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang kedua. Pada hari yang mulia semua saleh ada, berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggilku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami, di hadirat-Mu Bapa, layaklah kami datang mempersembahkan puji dan syukur atas segala kebaikan kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, merasakan kekuatan, kesehatan yang tentu asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. 1 minggu telah kami lewati bersama dalam kegiatan kami masing-masing, sesuai dengan profesi, pekerjaan atau tanggung jawab
yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih juga untuk anak-anak kami. Selama COVID-19 mereka belajar di rumah. Tuhan terus memberkati dan memberi hikmat dan kemampuan, sehingga mereka boleh belajar seturut dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, bahwa ada beberapa anggota jemaat-Mu yang berada di luar kota Makassar, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena pendidikan, mereka harus berada di tempat lain. Terima kasih untuk pemeliharaan dan tuntunan Tuhan pula bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat dan sehat, terlindung di dalam tangan pimpinan-Mu. Bapa di surga, kami mau datang berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami jemaat-Mu, Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Terima kasih untuk persekutuan yang indah Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Walaupun selama adanya COVID-19, kami jarang bertemu tatap muka langsung satu dengan yang lain. Tetapi kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk persekutuan kasih sayang Tuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami senantiasa saling mendoakan. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu, bagi anggota jemaat-Mu, dalam persekutuan kami intragerejawi, baik itu sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan komunita, persekutuan kaum pria, dan juga bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami, menaungi kami dengan tangan kuasa Tuhan, agar kami senantiasa mendapatkan perlindungan-Mu. Tuhan Bapa di surga, jamah kami agar kami tetap sehat dan kuat, dan berikan kami kekuatan iman, walaupun banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi setiap hari. Tetapi kami bersyukur bahwa Allah tetap memberikan kami kemampuan. Tuhan tetap menopang kami, meneguhkan iman kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap hadapi dengan penuh keyakinan iman hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk pengurus intragerejawi yang Tuhan sudah pilih dari tengah jemaat bersama penatua diaken. Kami serahkan kepadamu Bapa, Engkau terus memperlengkapi dan tambahkan hikmat dan kemampuan, sehingga mereka terus melaksanakan tugas mereka masing-masing seturut dengan pertolongan-Mu. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mari Tuhan terus memperlengkapi, tambahkan hikmat dan pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Kami berdoa kepadamu sehubungan dengan biaya yang mereka pakai. Kiranya Allah terus nyatakanlah berkat-Mu lewat usaha dan pekerjaan kami sebagai orang tua. Biarlah kami senantiasa merasakan, menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga ada biaya yang dipakai oleh anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Bapa, kami berdoa kepadamu, mendoakan anggota jemaat-Mu yang sementara berjuang, bergumul untuk mencari tempat pekerjaan. Mereka telah selesai dalam pendidikan mereka. Karena itu Bapa di surga, Engkau berikan tempat pekerjaan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang mereka telah tempuh. Sehingga dengan demikian, lewat pekerjaan itu yang Tuhan berikan, di dalamnya mereka boleh mengabdikan diri, mereka boleh mengembangkan kemampuan mereka, dan mereka boleh berkarya, dan di dalamnya mereka menikmati pun berkat Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Berdoa bagi anggota jemaat kami yang ada di luar kota Makassar. Oleh karena pendidikan dan karena tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka harus jauh dari keluarga. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Allah juga hadir di sana, yang senantiasa menjaga, melindungi. Bahkan Tuhan menjauhkan mereka dari virus corona atau COVID-19, sehingga mereka tetap dalam lindungan Tuhan dan mereka boleh beraktivitas setiap hari untuk melakukan tugas mereka masing-masing, dan mereka boleh tetap kuat dan sehat di dalam tangan kuasa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan badan pengurus Majelis Sinode bersama staf atau pegawai. Tuhan kiranya terus memperlengkapi, sehingga badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait senantiasa dipakai oleh Tuhan di dalam mengemban tugas mereka, di dalam memikirkan bagaimana terjadi kemajuan di dalam organisasi ini, sehingga biarlah melalui organisasi ini atau lembaga ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Allah, dan biarlah namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Kibait Makale bersama dosen dan juga pegawai. Tuhan kiranya tetap memberkati, dan Tuhan terus memberikan kuasa dan hikmat, sehingga mereka senantiasa dapat mengajar dengan baik, dan bagi pegawai pun dapat bekerja melaksanakan tugas mereka seturut dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, mendoakan para hamba Tuhan, pendeta guru Injil dalam jajaran gereja Kibait, baik di kota maupun di desa, dimanapun mereka melayani. Tuhan terus memperlengkapi, dan pakailah hamba-hambamu ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan, di dalam memberitakan Injil, di dalam menggembalakan jemaatmu, dituntun dan dipelihara untuk senantiasa mengalami kedewasaan di dalam iman, sehingga biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya terus memberkati. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya kami umat-Mu yang siap untuk mendengarkannya, baik hamba Tuhan yang menyampaikan, kami umat-Mu yang mendengar. Tuhan kiranya perlengkapi kami bersama, sehingga firman-Mu mengambil bahagian di dalam hidup kami. Firman itu menjadi suluh atau pelita bagi kehidupan kami, agar kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Allah. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, dan Tuhan pakai sebagai alat dalam memberitakan Injil, sehingga kebenaran-Mu itu disampaikan seturut dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan ibadah yang kami laksanakan. Tuhan tetap kiranya hadir, memberkati kami, sehingga ibadah ini tetap berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PKM. Dipersilakan.
ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi Kiranya persembahan pujian yang kita telah dengarkan kiranya membawa berkat bagi kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce, namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 280, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, melap hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya kami persilakan. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam sepanjang ibadah kami hingga pada saat ini. Dan saatnya Tuhan kami akan bersama-sama mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami, menguasai tempat di mana kami berada, sarana yang kami gunakan Tuhan memberkati, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, berkati Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh menyampaikan firman-Mu, sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya pilih dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Puji nama Tuhan, tema kita pada saat ini melalui pembacaan kita, yaitu kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri adalah sudah sesuatu hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat.
apalagi terhadap orang yang selalu berbuat baik kepada kita, kita pasti selalu mengasihi mereka. Karena kita mengatakan bahwa ia sudah mengasihi saya, jadi saya pun mengasihi dia. Tetapi jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan perintah Tuhan yang satu ini? Yaitu kasihilah musuhmu. Mungkin kita berkata, bagaimana saya harus mengasihi orang yang selalu membenci saya, orang yang selalu menyakiti hati saya, orang yang selalu mengkhianati saya. Bagaimana saya harus mengasihi? Ada banyak alasan mengapa kita menjadikan orang sebagai musuh. Yaitu mungkin kita pernah dikhianati, atau mungkin pernah berjanji kepada kita, lalu janjinya itu tidak ditepati. Memang dalam menjalani kehidupan, kita tidak bisa menghindari benturan dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kekeliruan. Tetapi sebagai anak-anak Allah, ada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Bahkan dikatakan lagi, berdoalah bagi mereka. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang mengajarkan tentang kita harus mengasihi sesama kita. Tetapi pengajaran Yesus lebih maju selangkah, yaitu kita harus mengasihi musuh kita dan harus berdoa dan tentang mereka. Memang prinsip hidup kekristenan berbeda dari prinsip dunia ini. Perintah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan berkata dalam ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian? Artinya bahwa, apakah upah kita kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Semua juga orang melakukan hal itu. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya, semua juga melakukan hal yang sama. Mengasihi orang yang mengasihi dirinya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ajaran yang baru bagi murid-muridnya dan banyak orang. Tidak ada prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki dalam Keluaran 21 ayat yang ke-24. Dalam Keluaran pasal 21 ayat 24, prinsip ini dilakukan bukan untuk main hakim sendiri, melainkan untuk mencegah pembalasan yang berlebihan dan menegaskan bahwa setiap anggota umat Allah harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab satu sama yang lainnya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Bukankah kita telah disakiti? Bukankah kita telah dikecewakan? Lalu untuk apa kita harus mengasihi mereka? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Ia sanggup mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti waktu ia diejek, ia dihina, ia diludahi, ia dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak pernah berbuat jahat kepada musuhnya, yang sebenarnya itu bisa saja ia lakukan, tetapi tidak dilakukan. Dalam Lukas 23 ayat 34 mengatakan, justru ia berdoa bagi mereka. Justru ia berdoa bagi mereka. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendoakan musuh kita? Apakah kita juga mau tetap mengasihi musuh kita? Apakah kita mau tetap mengampuni mereka?
walaupun mereka sudah menyakiti dan sangat mengecewakan kita, Yesus adalah teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kejahatan tidak akan bisa ditaklukkan dengan kejahatan. Tetapi kebaikanlah yang mampu melakukan kejahatan. Mungkin kita berkata, saya adalah manusia biasa. Terkadang kita berpikir seperti itu. Saya kan manusia biasa. Jadi bisa saja saya membenci orang yang membenci saya. Jadi mustahil saya bisa mengasihi musuh saya. Tetapi Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jemaat kekasih Tuhan, mustahilkah kalau kita harus sempurna sama seperti Bapa kita di sorga sempurna? Tentu tidak. Karena status kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi sifat dan karakternya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti kita sudah mewarisi sifat dan karakter daripada Allah. Itu berarti bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka sama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah jemaat Tuhan, kita yakin bahwa pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Tidak pernah Allah memberikan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ia memerintahkan, berarti bahwa ia juga sanggup memberikan kita kemampuan untuk melakukan perintah itu. Menjadi sempurna bukan tergantung pada usaha kita, tetapi tergantung pada siapakah kita, asalkan kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mengasihi musuh adalah bentuk dari penyangkalan diri. Nah, apa itu penyangkalan diri? Penyangkalan diri berarti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tegas mengatakan tidak menurut kedagingan kita. Lalu kita kembali harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Nah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita sedang sakit hati dengan seseorang saat ini? Apakah kita saat ini sedang kecewa dengan seseorang yang telah mengadakan satu perjanjian dengan kita, lalu ia menyangkalinya? Firman Tuhan mengatakan, ampunilah mereka dan kasihilah mereka, bahkan doakanlah mereka. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berdamailah dengan mereka segera, kata firman Tuhan. Sadarkan mereka melalui tindakan kita, seperti tetap berbicara dengan baik, walaupun mungkin kita berbicara dengan dia, tetapi dia tidak mau berbicara, terserah, itu urusannya. Kita harus memperlihatkan wajah yang tanpa dendam. Kita biasa-biasa saja. Kita memberikan senyuman ketika kita bertemu, ketika berada bersama-sama. Kita tetap menegur dia, walaupun ia telah menyakiti kita dan telah mengecewakan kita. Yesus adalah teladan yang sungguh luar biasa bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa perintah Tuhan itu tidak berat untuk kita lakukan,
Karena Dia yang memberikan perintah itu, maka Dia juga yang akan menyanggupkan kita untuk melakukan perintah itu. Nah, sebagai anak Allah, kita harus mampu keluar dari permusuhan dan menunjukkan kasih melalui doa dan perbuatan. Kita mendoakan musuh kita, mungkin bagi kita adalah hal yang mustahil. Bagaimana cara mendoakan musuh kita? Saya biasanya kalau dalam menghadapi hal-hal yang demikian, ada orang yang saya berpikir agak kurang enak terhadap diri saya. Saya hanya berdoa supaya Tuhan menyadarkan dia, dan ia juga bisa bertobat, dan ia menyadari kesalahannya itu, dan kembali bersenang hati terhadap diri kita. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Apalagi kita saling mengasihi dan kita mendoakan musuh kita, kita mengasihi musuh kita. Firman Tuhan mengatakan, perintahnya itu kita harus lakukan. Haruslah kita sempurna, sama seperti Bapa kita di sorga yang adalah sempurna. Jadi, kalau Dia memberikan perintah, maka perintahnya itu tidak berat untuk kita lakukan. Karena Dia yang memberikan perintah, Dia juga yang akan menyanggupkan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dan kita membuka dari nyanyian kemenangan iman nomor 209, Kewajibanmu yang Mulia. Sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, akan tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, akan tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kita masuk dalam doa persembahan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya kami persilakan. Baik anggota jemaat, setelah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami pun umat-Mu boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya menerima persembahan kami untuk dipakai demi kelangsungan dan kelanjutan pelayanan-Mu. Dan berkati kami umat-Mu yang telah memberi lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita masuk dalam doa berkat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 299, Manis Kau Dengar Tuhan. Dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita ulangi pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengerahkan hati dan pikiran kita dan kita menerima berkat daripada Allah. Nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam sorga, serta pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus yang tetap memberkati hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan,
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.